Shalom jemaat yang terkasih, salam dalam kasih Kristus bagi kita sekalian. Hari ini kita memasuki hari kelima dalam 30 hari renungan menyongsong new normal. Pembacaan Gema kita adalah dari Efesus pasal 3 ayat 1-13. Saudara dapat membacanya. Dalam perikop ini, dalam bahasa aslinya ada 4 kali pengulangan kata rahasia yang disebutkan jelas di ayat 4, yaitu rahasia Kristus. Rahasia ini dulunya tidak diberitakan kepada orang-orang kudus, tetapi sekarang telah dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus dan juga bagi orang-orang kudusnya. Apakah rahasia Kristus itu? Yang pertama, rahasia Kristus adalah Injil itu sendiri. Dalam bacaan kita ayat 6 dituliskan bahwa karena berita Injil, orang-orang bukan Yahudi turut menjadi ahli waris, anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa Injil itu adalah kunci bagi seseorang agar bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah dan menerima janji di dalam Yesus Kristus. Injil, yaitu kabar baik, adalah Yesus yang mati untuk kita dan bangkit mengalahkan maut agar setiap orang yang menerimanya mendapat hidup yang kekal. Dulu orang-orang non-Yahudi, Paulus yang ia berkata ia paling hina, bahkan kita yang berdosa, sesungguhnya tidak layak untuk menjadi ahli waris dan mendapat janji hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi karena anugerahnya yang besar, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita dapat diselamatkan. Syukur kepada Allah. Rahasia Kristus, yaitu Injil itu, telah dinyatakan kepada kita. Setiap orang yang menerimanya akan turut menjadi ahli waris dan hidup bersama Tuhan. Rahasia Kristus yang kedua dituliskan dalam Kolose pasal 1 ayat 26-27. Paulus diberikan tugas untuk meneruskan firman-Nya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rahasia Kristus adalah Kristus itu sendiri ada di tengah-tengah kita. Artinya, saat ini Kristus ada bersama kita, dekat dengan kita, beserta kita, di antara kita, hadir di dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan kita. Saudara, berbicara mengenai menyongsong new normal, saya mengajak kita untuk memikirkan 2 macam new normal. New normal yang pertama adalah new normal setelah pandemi. Ini adalah suatu keadaan di mana ada tatanan yang baru. Kita akan lebih beradaptasi dengan COVID-19. Bagaimana kita tetap produktif dengan cara-cara yang baru, beradaptasi dengan kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi sekarang dan masih akan berlanjut, beradaptasi dengan berbagai pergumulan yang diakibatkan oleh pandemi ini. Ini semua membuat kita takut dan khawatir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan usaha pekerjaan kita 3 atau 4 bulan ke depan. Kita tidak tahu tempat kita bekerja saat ini apakah masih tetap buka atau akan tutup. Kita tidak tahu kondisi keuangan kita berapa bulan lagi. Bahkan sekarang saja sudah sangat sulit. Bagaimana nanti? Saudara, hari ini rahasia Kristus itu yang sudah dinyatakan kepada kita mengingatkan kita kembali bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Jangan khawatir, jangan putus asa. Ia tidak meninggalkan kita. Ia akan memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Dia tidak meninggalkan kita sendiri.
Dia ada bersama kita, dia mengerti dan peduli setiap persoalan yang kita alami. Dia bukan Allah yang eksis dulu atau nanti, tetapi sekarang dia eksis bersama dengan kita. New normal yang kedua adalah new normal bersama Tuhan, yaitu ketika Tuhan datang menjemput kita dan kita hidup bersama-sama dengannya. Itu new normal bukan? Dan bukankah itu yang kita dambakan? Tetapi saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap dengan new normal bersama dengan Tuhan? Apakah sudah pasti kita akan hidup dalam new normal bersama dengan Tuhan? Menerima Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah kepastian bagi kita untuk menikmati new normal bersama dengan Tuhan kelak. Kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa saja waktunya datang tiba-tiba. Apakah kita sudah siap menyongsong new normal bersama dengan Tuhan? Saudara, rahasia Kristus, Ia ada di tengah-tengah kita. Jangan khawatir, Ia beserta kita. Dan terimalah Injil, terimalah Yesus Kristus sebagai kepastian untuk hidup dalam new normal bersama dengan Tuhan kelak. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.